Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, pemohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan Rasulullah mengatakan, wa'lam annal ummata, maka ketahuilah olehmu, kalau sekiranya segolongan umat ketika mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka, dan itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah dituliskan Allah itu menjadi hak atau milikmu. Dan kalau seandainya mereka berkumpul semuanya dan mereka berusaha untuk memberikan mudarat kepadamu, maka itu tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala atasmu. Jadi Rasul mengatakan rufi'at al-aqlamu wa jaffat as-suhuf. Jadi pena-pena itu sudah kering, sudah diangkat, dan tinta-tinta itu sudah, atau suhuf lembar-lembar itu sudah kering. Artinya semuanya itu terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mengajarkan kepada kita agar kita jangan takut ya terhadap makar-makar manusia, cara-cara manusia atau usaha-usaha manusia untuk memudaratkan kita. Kita tidak perlu takut, karena semua terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik yang buruk ataupun yang baik yang mereka usahakan. Itu tidak akan terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat kisah dari siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ketika dia menghadapi Firaun dan bala tentaranya, ketika beliau sudah berada di tempat yang sempit, di depannya lautan, di belakangnya Firaun dan bala tentaranya, dia bersama kaumnya ketika itu. Karena Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau memiliki iman yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan jalan kepadanya dengan ketakwaannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan itu bisa membantu kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, Allah akan berikan kepadanya solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Maka catatan untuk kita semuanya, mungkin kesulitan yang kita hadapi karena dosa-dosa kita. Saat itu kan sudah takdir Allah benar, tapi Allah menjadikan sesuatu akibat itu karena ada sebab. Tidak akan mungkin ada asap kalau tidak ada apinya, dan seterusnya. Kita semua sudah paham itu. Maka kita semuanya lah kalau bisa mengambil iktibar dan pelajaran dari semua yang kita hadapi. Dan Allah jelas menjelaskan itu sebab akibat. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat. Nampak kerusakan di daratan, di lautan karena ulah tangan manusia. Jadi harus kita ingat semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan kita menjadi orang yang berani dan tidak pengecut.
Kalau kita paham dengan takdir Allah, qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kita memahami sebuah musibah yang menimpa diri kita itu tidaklah mungkin kejadian itu salah alamat, itu enggak mungkin. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Semua itu memang terjadi karena itu memang menjadi sesuatu yang menjadi takdir kita. Allah sudah menentukan itu dan terjadi pada diri kita. Jadi tidak ada salah lempar istilahnya. Kalau misalnya ada orang melempar sesuatu kena begitu, Allah sudah mentakdir itu akan mengenai kita. Pernah ada sebuah kejadian, ya, ada seorang yang menaiki kendaraan sepeda motor. Ada ibu-ibu ketika itu, ya, ingin belanja sebuah keperluan atau suatu keperluan. Sudah diingatkan oleh keluarganya, nanti aja setelah maghrib. Rupanya apa? Ibu ini tetap mau membelinya sebelum maghrib. Menyeberangi jalan lintas. Jalan lintas itu boleh nggak kita nyebrang tanpa hati-hati? Tidak boleh kan? Lari ibu ini nyebrang. Betul, lari karena dianggapnya aman ini. Karena ibu itu lari, kenapa? Mobil sudah lewat, di belakangnya itu nggak ada kendaraan. Lari, ternyata di belakang, pas 6 meter di belakang itu ada motor yang sedang melaju. Kalau dilintasi tahulah berapa kan? Larilah ibu itu melihat ke arah sebelah kiri. Berarti arah dari sana kan, lihat. Ternyata pertemukan di tengah. Akhirnya ibu itu terpental ke kanan dan motor ini ke kiri. Apa yang diucapkan oleh mereka seharusnya? Qadarallahu ma syaa fa'al. Tidak bisa lagi seandainya. Kalau seandainya tadi belanjanya setelah maghrib mungkin nggak akan terjadi, nggak bisa. Allah sudah menentukan itu terjadi. Maka Rasulullah mengatakan, jangan mengatakan kalau seandainya itu tidak boleh. Sesuatu yang sudah terjadi, kita mengatakan Allah sudah mentakdirkan dan Allah telah menghendaki itu terjadi. Udah itu aja. Nggak perlu kita seandainya. Apapun itu masalah yang kita hadapi, tidak perlu kita seandainya. Ada ibu-ibu marahin anaknya terus karena anaknya ini agak susah kasih tahu mungkin. Pagi-pagi gantung diri di pohon mangga. Apa kata ibunya? Menyesal nggak kira-kira ibu ini? Menyesal. Boleh nggak dia mengatakan seandainya nggak saya marahin semalam? Tidak boleh. Allah sudah mentakdirkan jalannya kematian anaknya itu karena itu. Dan itu Allah sudah mengetahui itu bakal terjadi. Allah sudah menulis sesuatu itu akan terjadi. Dan Allah menghendaki itu terjadi. Dan Allah menciptakan itu terjadi. Udah selesai permasalahan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, itu yang kita perlukan. Agar supaya kita tidak berandai-andai. Yang jelas itu terjadi sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa pilihan kita itu adalah ditentukan dengan pilihan Allah yang itu merupakan kebaikan untuk kita. Jadi pilihan terbaik kita itu adalah apa yang telah Allah pilihkan untuk kita, baik atau buruknya. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Dan sebaliknya kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Baik, yang sudah berumah tangga. Pasangan sekarang ini baik atau buruk?
Baik atau buruk? Kenapa kita tahu baik? Kalau udah kita jalan, kan baru tahu kita kan. Kalau sekiranya kita dulu memaksakan diri untuk mendapatkan bunga desa ketika itu situ, kita dapatin, belum tentu kita bisa ngaji, belum tentu kita dapat hidayah, belum tentu kita mendapatkan kehidupan yang dekat agama seperti ini. Kan begitu. Baru tahu kita setelah itu terjadi, barulah kita tahu. Itulah manusia. Jadi kalau kita dulu ditolak, kita diginikan, diejek sama orang, diusir dan sebagainya, kita tunggu aja hikmahnya nanti bagaimana. Ternyata Allah menyiapkan sesuatu yang lebih indah daripada dulu sebelumnya. Nah itu ya, baru kita, oh iya ya, Allah ternyata menjadikan saya dulu harus begini, begitu, harus saya ditolak lamarannya. Oh ternyata Allah siapkan begini. Saya harus meninggalkan kampung ini, meninggalkan pekerjaan itu dan sebagainya. Ternyata Allah sudah menyiapkan ini. Saya harus dekat dengan agama. Jadi tidak ada surga, tidak ada kebaikan bagi seorang muslim di dunia ini yang mereka tidak pernah duduk di majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini kata Rasulullah adalah surga di dunia. Siapa yang nggak pernah duduk di majelis ilmu, maka dia tidak pernah akan mendapatkan surga di akhirat. Taman-taman surga itu adalah di majelis ilmu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang Allah pilihkan untuk kita itu adalah kebaikan untuk kita. Bagaimana kondisinya, tinggal lagi kita harus berusaha untuk memilih yang terbaik. Kemudian yang berikutnya adalah menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Ya, menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi sesuatu itu tidak akan mungkin menimpa kita kalau memang itu bukan baik untuk kita. Itu tidak akan terjadi. Dan seseorang yang tidak beriman dengan takdir, ya, maka dia tidak akan bisa terhindar dari azab neraka. Nah, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah akan hilang rasa cemas, khawatir dan kesedihan. Jadi orang yang sudah tahu Bapak Ibu sekalian tentang iman kepada takdir ini, akan hilang rasa cemas kita, rasa khawatir kita, sedih kita. Coba saya tanya di sini, siapa yang sudah pernah ditinggalkan oleh orang yang dicintai, bapak atau anak? Siapa di sini ada yang pernah? Berarti yang sudah yang siapa yang meninggal? Anak. Gimana perasaan ketika itu, Pak? Sedih. Sebabnya kenapa waktu itu meninggal? Sakit. Waktu itu Bapak setelah anak Bapak meninggal, apa yang terlintas dalam hati? Ya gitu langsung ya, Masya Allah, berarti bagus Bapak, sudah dapat hidayah, sudah bisa menyikapi. Kalau orang-orang yang tidak belajar agama, tidak memahami tentang konsep iman kepada takdir baik dan buruk, dia pasti akan mengatakan seandainya obatnya ini, seandainya bawa ke sini, seandainya bawa ke sini. Itu tidak bisa lagi Bapak Ibu sekalian. Karena seorang mukmin itu dia cukup mengatakan Allah sudah mentakdirkan dan Allah sudah menghendaki, sudah selesai. Itu berat memang di awal, tapi begitulah yang terjadi dan kita bagaimana menyikapinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang terkesan dalam diri kita baik atau buruk. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 23, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu jangan bersedih terhadap apa yang luput darimu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Itulah tujuannya. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik. Kalau kita nggak dapat misalnya, itu baik berarti kita.
Kalau kita dapat itu berarti kebaikan untuk kita. Yang jelas bagi seorang mukmin ketika dia disuruh milih, pasti dia harus milih yang terbaik. Kalau memang itu nggak tercapai olehnya, maka sudah, itu berarti kebaikan untuk kita. Dan kita memaksakan diri harus mendapatkan A, mendapatkan B, C dan seterusnya. Kalau Allah tidak mengizinkan, itu tidak terjadi. Jadi sesuatu yang terjadi itu adalah karena Allah sudah mengizinkan, barulah terjadi. Nah, perkara baik dan buruknya Allah yang menentukan itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah kita mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi kita katakan hikmah yang Allah berikan, hasil baik buruknya itu kita tahu baru setelah itu terjadi. Baru kita tahu. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begitu. Ya. Sebagai contoh misalnya kasus terjadi pesawat Lion yang jatuh pada tahun berapa? Masih ingat? 2000 berapa? Ada yang ingat? Menewaskan berapa? Seluruh penumpang dan tidak ada yang selamatkan. Ada ternyata 2 orang waktu itu kan diwawancarai, ingat di berita. Mereka kesal waktu itu ketinggalan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kecelakaan. Sampai jasad itu nggak bisa diambil kan. Ingat tenggelamnya kapal penyeberangan yang ada di Toba? Ingat? Semua penumpang di kapal tidak bisa diambil karena kedalaman berapa? 800 meter. Allah sudah menentukan itu, sudah mentakdirkan. Ingat kebakaran yang terjadi di Los Angeles, Amerika? Itu kenapa? Azab atau musibah? Azab bagi mereka. Allah menjawab langsung. Allah itu punya tentara. Allah mengatakan, dan tentara-tentara Allah SWT adalah di antara adalah angin, api. Itu adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun. Kenapa saudara-saudara kita di Palestina mereka dijajah dari tahun 1969 kalau nggak salah sampai sekarang? Udah berapa jiwa, ribuan jiwa yang meninggal dunia? Banyak. Kenapa Allah menjadikan itu beban yang berat bagi mereka? Allah ingin memberikan apa? Kebahagiaan setelahnya. Nanti mereka akan merdeka. Dan sekarang sudah mereka belum? Belum kan? Ada masa mereka akan merdeka nanti. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang kondisi negara kita aman damai ini, nah kita harus merdeka juga dari apa? Dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran. Dengan memperbaiki diri, bisa jadi nanti ketika kita lalai, Allah akan datangkan musibah. Dan ketika itu kita tidak kuat untuk menghadapinya. Yang berikutnya adalah membebaskan akal kita dari segala bentuk khurafat dan kebatilan. Ya, di awal tadi kita sampaikan bahwasanya segala yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan takdir Allah adalah ketetapan yang adil dan rahasia yang tersembunyi. Kalau misalnya kita katakan Allah sudah menetapkan tempat duduk kita di surga atau neraka, Bapak percaya? Percaya? Semuanya. Kalau kita katakan, ada sebagian mengatakan kalau gitu kita pasrahkan sudah jelas surga neraka. Salah apa betul? Kalau di akhir diam berarti dia tidak mengerjakan amal kebaikan. Kalau orang yang tidak mengamalkan amal ketaatan, tidak beriman, tidak beramal solih, mungkin nggak dia masuk surga? Tidak. Makanya Rasulullah mengatakan
Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua itu dipermudah untuk mengarah ke sana sesuai dengan penciptaannya. Kalau kita ingin masuk surga, beramal, beriman dan beramal saleh. Amal saleh itu apa? Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ikhlas kita beribadah kepada Allah dan sesuai dengan contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita lakukan. Jadi tidak ada kaitannya misalnya ada gagak, misalnya bunyi-bunyi suara di rumah kita, terus kita bilang nanti ada yang meninggal di rumah ini. Betul apa salah? Salah apa betul? Salah. Kalau orang yang di rumah ini bakal meninggal, ya semua pasti kita meninggal dunia, nggak ada kita yang kekal. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya semua kita akan meninggal dunia, tapi tidak ada kaitan sama burung gagak yang bunyi di atas rumah kita. Ya, jadi ketika kita memahami tentang takdir ini, perjalanan hidup kita insya Allah aman dan damai. Yang terakhir adalah akan menyebabkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa kita. Nah itu ya. Jadi qada dan qadar Allah ini akan menjadikan hati kita tenang dan tentram jiwa kita. Kenapa? Karena semua itu sudah takdir. Nggak bisa lagi kita ikut campur di dalam untuk merubahnya karena sudah terjadi. Nah berkaitan dengan ketaatan dan keburukan kita harus memilih. Kalau kita ingin Allah berikan kemudahan hidup kita, maka pilihlah yang terbaik. Nah misalnya kita ke rumah sakit, misalnya kita sakit saja. Biasa pasien itu kan diperiksa kan, ditanya-tanya ini kapan terakhir tidak merasakan apa-apa ketika dicubit, misalnya menggerakkan tangan udah nggak bisa. Sakit apa namanya? Stroke kan? Sebetulnya stroke itu kenapa? Pecah pembuluh darah. Terus sarafnya itu tidak berfungsi lagi. Otak kita ini memerintahkan untuk menggerakkan tangan, tapi karena tidaklah nyambung lagi, tidak bisa kita angkat tangan ini. Pasti diambil tangan kiri ini, dibantu. Itulah kondisinya. Pecah pembuluh darah kenapa? Karena banyak darah kotor yang ada di dalam tubuh kita. Maka kata Rasulullah, berbekamlah. Berbekamlah. Jadi Bapak berbekam. Keluarkan darah kotor dengan bekam. Ya. Janganlah makan makanan yang pedasnya itu melebihi kekuatan lambung kita. Asam lambung itu karena makan apa? Vitamin C yang berlebihan kan? Cabai mengandung vitamin C kan? Tapi dia mengandung asam. Jadi nggak boleh kita makan berlebihan. Durian boleh nggak dimakan? Bagi orang yang sakit, apa yang tidak boleh makan durian? Sakit apa Pak? Asam lambung nggak boleh itu. Apalagi misalnya sakit apa? Sakit apa? Nggak ada berarti larangan. Apa yang berkaitan dengan pencernaan itu nggak boleh terlalu berlebihan. Kita pun nggak boleh sampai berlebihan. Ya 5 buah kita makan sendirian, itu nggak boleh. Nah misalnya ada orang dikatakan orang cuci darah itu kan nggak boleh minum lebih dari 100 ml air, 1 gelas gitu kan, itu kan nggak boleh. Orang cuci darah itu yang sudah gagal ginjal, kalau dia minum misalnya 5 kali gelas ini, dia mengatakan kalau misalnya sembuh ya dengan minum ini, memang tak betul. Tapi secara kedokteran itu tidak bisa dikeluarkan melalui urin. Cairan itu masuk itu campur dengan darah, akhirnya cuci darah. Ya, itu kan Allah sebab dan akibat. Kenapa ini terjadi? Sebabnya begini.
Dan itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menjaga agar supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk yang kita tidak inginkan nantinya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu yang jelek atau yang buruk? Agar supaya kita mengenal kebaikan. Kenapa ada sakit? Karena kita supaya mensyukuri sehat. Kenapa kita dapat keuntungan? Sekali rugi karena supaya kita tahu ya nikmatnya keuntungan, nikmatnya sehat, nikmatnya ini dan itu. Dan supaya seseorang yang pernah terjerumus ke dalam keburukan, dia taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang enggak pernah berbuat dosa? Pernah. Kenapa begitu terjadi? Supaya kita tuh kembali. Setelah istrinya setelah istrinya meninggalkan dirinya, anaknya meninggalkan dirinya, baru orang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk kan? Tapi Allah ingin kebaikan. Kalau dulu istrinya tidak sama dia tidak akan berubah. Ada seorang anak muda, dia nggak pernah sholat sama sekali. Akhirnya dia bawa motor, kecelakaan, ya patahlah tangan dan kakinya. Baru dia kembali kepada Allah. Buruk kecelakaan, buruk, tapi dia akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan nunggu itu kita Bapak Ibu sekalian ya. Udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain baru kita sadar. Jangan sampai itu. Jangan nunggu kita tua karena kita nggak tahu kehidupan kita apakah sampai kita tua atau sebelum tua kita sudah diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita semuanya perbanyaklah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar takdir kita semua itu adalah baik. Dan kita tidak boleh berkomentar tentang apa yang telah Allah tentukan. Tidak boleh kita komentar kenapa begitu, enggak boleh. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak akan ditanya kenapa Allah melakukan ini dan itu, tapi kita yang akan ditanya nanti di hari kiamat tentang amal perbuatan kita di dunia. Nah, demikian dapat kita sampaikan. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Ada pertanyaan? Bapak-bapak Ibu.